Halo semuanya, saya Haji Maulana Sakti dari kelas 3 Manajemen SDM. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di video berikut. Tujuan pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tatanan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Dan selanjutnya ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, yakni peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid, dana alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, mengurai cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Sedangkan untuk kompetensi, yang pertama, membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan keseriusan unsur dalam strategi instruksional dan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan pada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Hubungan kompetensi dan pengajar. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau menjawab pertanyaan dari peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat. Mengelola waktu secara efisien,
motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Ketiga, fasilitator perlu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik yang sesuai dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan yang terakhir, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan, berekreasi, dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajarannya. Sekian dari saya mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Semoga dari video penjelasan tadi kita dapat menambah sedikit wawasan mengenai apa itu pembelajaran berbasis kompetensi. Terima kasih.